Oke, welcome back to Perasa Podcast. Minggu ini di Perasa Podcast. Tapi hari ini nggak pakai Perasa Podcaster, Pak Riki. Iya, bukan Perasa Podcaster. Ini Iya, kita karena- mengundang ini ya, bukan Korea-Korea ini. Bu. Iya, kita tidak mengundang idol Korea, tapi kita mengundang idola Indonesia. Idola Idola. Indonesia. Idola Jawa Timur contohnya ya, lagi di Iya. Surabaya ya. Waduh. Andalan Jatim. Andalan Jatim. Atlet kali ah. Iya. Karena gini Iya. ya, zaman sekarang itu sebenarnya kan banyak banget mungkin teman-teman yang di rumah tuh pengen tahu sih, karena kebetulan narasumber kita hari ini itu adalah seorang videografer ya. Yes, dan Seorang storyteller. videografer. Betul, dan storyteller tentunya. Kita tuh pengen, pasti banyak yang bertanya, sebagai seorang videografer tuh apakah bisa hidup sih gitu kan? Banyak yang Iya. nanya kan? Dan selain itu juga Pak, hari ini tuh audiovisual tuh sangat marak di dunia industri. Betul. Nah, banyak banget kayak bagai buih di lautan lah kalau katanya lagu Bener. dangdut ya kan. Iya kan, Iya, gitu. betul. Orang semua bisa begitu, tapi apa nih yang bisa bikin stand out dan lain sebagainya? Kok bisa sampai dari tahun 2009 sampai hari ini tuh masih tetap Bertahan gitu ya, Yes, that's gitu right. ya. Dan jangan salah loh guys. Jadi di sini tuh Mbak yang satu ini itu udah pernah menghandle juga beberapa project yang gede juga gitu Iya, ya. bener. Dan itu biasanya jadi pertanyaan para videografer pemula, Mbak. Bener, Apa Bu? bener. Sorry. Kayak misalnya kita tuh sering nanya, kita gimana sih caranya nyari klien? Nah, nanti itu kita bakal bahas nih sama Kita Mbak bahas. yang satu ini gitu. Iya, buat kamu yang baru memulai atau kamu yang kayak gambarannya seperti apa ya, aku pengen kesana tapi nggak tahu harus gimana dan lain sebagainya. Stay tune until next 1 hour kayaknya ya Pak. Betul. Panjang banget 1 jam. Benar. Oke, langsung aja kita kenalin. Kita hari ini bersama dengan kenalan Dewi Nat. Coba aja. Ya, ini kita campur bahasa Jawa guys, karena kita adalah orang Jawa. Iya, podcast Surabaya ya hashtagnya. Betul. Iya, dengan siapa Mbaknya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, aku Nat. Iya. Nama panjangnya Nat. Oke. Panjang ya, wah Allah, Nat, gitu banget. Nat, Oke. ya. Gitu ya. Sekarang udah gitu aja. Ya, itu aja. Ya, terima kasih. Panjang ya. Iya, profesinya nih, coba Profesinya. Mbak Nat mungkin bisa menceritakan gitu, maksudnya profesinya apa, kesibukan sehari-harinya apa gitu Bu Dani? Benar. Menjadi Kayak- anak yang baik. Iya, kayak acara kuis ya. Kayak Iya. acara kuis kayak Family 100 gitu datengin kesibukannya apa. Iya. Ini pertanyaan yang nggak pernah ditanyain di podcast lain, Nat. Betul. Ya, ya. Paling jembek sih. Backgroundnya apa gitu ya? Itu general question. General sebenarnya. question. Karena biar teman-teman deket gitu loh, Nat. Ya. Ada kenal. Oke. Benar. Ya. Kesibukannya satu, Oke. kerja. Kerjanya Aduh, apa? kerja. Oke, kerjanya apa? Kerjanya apa? Jadi videografer. Tukang syuting lah. Oke, tukang syuting Tukang ya, syuting. tukang syuting Ya, temennya tukang bangunan, tukang Oh, ya, yang tukang. lain Oh. gitu. Ya, oke. Tuh. Terus? Terus apa ya? Udah syuting aja kayaknya. Syuting aja Syuting yang ini. cuman syuting itu itu loh banyak gitu loh. Iya, benar-benar. Karena Cabangnya dia- banyak. dia Ada kan ada bikin timnya. skenario, bikin ini, editing segala Wah, macem. Nah, itu yang menarik ya, itu yang menarik sebenarnya ya. Maksudnya Mbak Ana tuh berarti bukan hanya seorang videografer ya, Ya. tapi juga banyak unsur yang dikerjakan gitu. Iya, benar. Karena dia bukan Superman, Mak. Dia super tim. Seperti. Iya, memang ada. Nggak, karena nggak ada budgetnya, Ya. jadi semua harus dikerjain sendiri gitu. Tapi iya loh, Semua itu harus iya. kerjain sendiri. Iya, Memang aku setuju sih. Semua harus bisa. Tapi memang setelah beberapa tahun ini, bertahun-tahun ya Mbak Nat di dunia industri ini gitu, itu emang menurut Mbak Nat, apakah tim yang gede itu lebih baik daripada tim yang kecil gitu? Itu aku mau tanyain itu juga sih. Iya, boleh silakan. Gitu. Gimana, Nat? Tim yang gede apakah lebih baik dari tim yang kecil? Menurut Nat sendiri. Lebih selama 2000. dari segi efisiensi mungkin ya, Efisiensi. atau gimana gitu? Sebenarnya itu ini ya plus minus ya. Kalau misalkan sebenarnya idealnya kalau dalam kita bikin video itu kan bikin film itu kan kerja kolektif. Kerja kolektif itu berarti kan banyak kru, banyak aspek di dalamnya. Benar. Yang tugasnya job desk-nya itu harusnya si A cuma megang ini, si B ini, si C ini. Harusnya Oke. itu idealnya gitu. Aha. Kita biar fokus. Cuman di Surabaya, di Jawa Timur, Surabaya ya, sini ya buat di para- Jawa Timur, Teman-teman Surabaya. industri di Jawa Timur tuh nggak sewah di Jakarta, Betul, gitu. aku setuju Jadi ya. kita harus sesuaikan sama budget dari klien. Dari situ baru kita bisa tahu nih, oh si A ini bisa nih megang skenario, entar syuting juga, entar bisa editing juga, bisa. Yang ini, yang si B, oh bisa ngurusin wardrobe, bisa ngurusin rias, make up, bisa ngurusin ini. Oke, yang Tukang ini sembarang tukang juga. sembarang lah Iya, segala sembarang. macam Jadi kayak tuh gitu. Bener. Ada menemukan job desk ya pastinya Iya. ya. Jadi itu sebenarnya satu sisi ya kita akhirnya bisa belajar banyak hal, bisa mengempatikan oh kru ini job desk-nya kayak gini nih susah nih segala macam bisa, tapi nggak enaknya kita nggak fokus Oke. gitu. Kita jadi nggak fokus. Contoh lah
aku ini ya bikin skenario, ya meeting sama kliennya, ya Ini yang mau tak tanyain bikin juga sih, storyboardnya, pitching juga ya. apa namanya, ngedirect di lokasi, ya syuting juga, megang kamera juga, sepulangnya juga harus ngedit juga, Iya, benar. nyari musik komposernya juga, kayak gitu. Gila ya. Jadi kalau misalnya jadi gini, memang Itu bukan suatu wah sih sebenarnya. Itu oke lah, budgetnya berarti cuma segini ya Nat. iya benar. Tapi ya itu ya. Itu part of ya, kayaknya syuting itu nggak selesai di situ. Iya. Karena ya gini ya, mungkin kalau misalnya kita tuh kadang sebagai klien ya, ini kita kalau misalnya kita mau ngelihat diri kita sebagai klien, itu memang kan kadang begini, apa sih yang mahal dari sebuah video? Itu kan kita sebagai klien tuh kadang tidak tahu bahwa proses untuk bikin sebuah video itu gimana panjangnya, Iya, iya. gimana ribetnya seperti yang Mbak Nan ngomongin tadi gitu. Bener-bener. Gitu ya. Iya, kalau Jadi ngomong- saya kayak asal bilang misalnya nih video kompro 50 juta. Wih, 50 juta apa aja? Iya kan? Iya kayak begitulah ya, Iya. kan kayak gitu-gitu. Padahal proses yang diceritakan itu sangat panjang. Sepanjang dia menyukai sinematografi sih Pak Nah. sebenarnya. Dari 2009 Nat ya. Oke, Itu diceritain kan dari awal awal ya, kita benar. kuliah. Kita nih kebetulan satu alma mater di komunikasi UNER gitu ya. Nah, Uner UNER sudah. ya. Halo teman-teman, apa kabar? Kalau mau kuliah di Hello. Uner aja ya. Kalau bukan di Uner aja. Nggak dibayar, Oh, nggak enggak ya? dibayar, nggak Oh, enggak. dibayar. Sorry. Gak apa-apa, parkirannya baru. Padahal aku PN loh. Tapi gak apa-apa, depan Uner tuh selalu ada pentol ubaya. Wah, Gitu. kita sih Jadi perang alma mater sih sebenarnya. sudah multiverse sebenarnya gitu. Oh, Jadi ya Allah. iya itu gimana sih Nah dari 2009 kamu di Dari awal, sinematografi terus akhirnya nyemplung sampai hari ini di sini dan sampai istilahnya segede sekarang Hidup lah. dari Hidup sinematografi sini, atau mungkin video gitu sampai ya. ketemu brand-brand besar seperti Fujifilm dan lain-lain tuh itu awalnya seperti apa Nat? Awalnya itu zaman SMA. Oh, tambah panjang ya? Panjang, mundur dulu. Mundur Dulu Siap, diruntut, siap, benar siap, diruntut. siap. Awalnya itu di SMA. SMA itu ada 2007 tuh rilis film Catatan Akhir Sekolah. Ya I Allah. see. Cas. Allah. Cas. Itu pasti kayak Ada Ramon, Ah, ada siapa ada namanya Ramon Marcel, Ditungkang. bla 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 Dino itu. Gebastian, Dino. ya Allah. Ceritanya kan tentang 3 persahabatan ini yang salah satunya si Ramon ini suka banget mendokumentasikan apapun yang ada di sekolahnya dia. Benar. benar. Itu dari situ ini aku deh kayaknya, kayak Oh gitu. Oh, udah ngerasa gitu udah bahwa ini Iya, pas passionku nonton itu gitu. tuh ini aku deh kayaknya, ini aku deh kayaknya. Ramon Dan tuh aku gitu. Ramon tuh Oh, aku oke, oke. di karakter Di itu karakter ya, itu. di karakter Iya, itu ya, I see. kayak Ha. gitu. Nah, cuman waktu itu kan basic keluargaku kan bukan yang berkecukupan banget. Jadi Oke. untuk beli alat elektronik semacam itu saat itu tuh mahal banget kan. Iya, Itu kamera. mahal alat Spion elektronik kan, iya, enggak. maksudnya, nah. Kipas angin Kipas gitu. angin, bukan Masih dong. alat rekam Yes, kayak gear, ya, handycam, alat rekam, ya ya. handycam itu kan wah itu mahal banget saat itu ya. Zaman handycam banget ya Nat? Zaman handycam banget yang Handycam 2007, Bu. yang masih pakai ini loh, masih pakai CD segini kalau enggak Iya. pakai mini DV Pakai segini. mini DV tuh. Yang itu sekali roll itu Iya. 1 jam, kalau misalkan udah selesai ya udah kamu harus beli lagi. Dan nggak bisa dihapus. Ini salah Belum nih ada kayaknya memory hapus. card. Nggak ada. Oke, oke. Itu, nah, Lanjut nah, terus Ketemulah aku zaman SMA itu ada sahabatku yang berduit dia punya kamera pocket. Waktu itu kan kamera pocket digital yang kayak sekali ngerekam itu cuma 1 menit 2 menit. Nah Iya, yang lensanya itu bisa keluar itu ya. lensanya shoot ya. nonjol ya. Betul ya. Nah itu akhirnya pakai itu tak pinjem boleh nggak? Tapi dalam jangka waktu ini nih sampai kita lulus, bilang gitu. Oh gitu. Untuk Sampai- mengkomunikasikan untuk bikin video apa ya? kelulusan ya. Video Waktu kelulusan itu ya. waktu itu, video cerita sepanjang sekolah gitu kan. Oh gitu. Oke. Akhirnya ini menarik loh. teman-teman si temanku ini namanya Bagus kok. Bisa di-open. Ini namanya Bagus sahabatku itu. Oke Nat, aku bisa bantu apa? Kamu punya alat apa? Handycam gini. Dia punya handycam yang mini DV gitu, yang mini DV sorry yang DV kecil itu. DVD kecil itu. Terus temanku yang satunya pakai yang mini pocket itu. Jadi bergantian, misalkan ini lagi dipakai orang tuanya, aku pengen yang ini. Ini pakai orang, aku pengen yang ini. Oh, Jadi kamu gitu. tetap bisa filming lah ya Nat. Iya, pokoknya dalam Itu proses sekolah itu ya yang direkam. Oh, jadi oke, oke. kegiatan-kegiatan kayak aku misalkan apa namanya jam olahraga gitu, syuting, oke. ke kantin syuting Tapi sampai ya, UNAS itu pun. ada konsep juga. Atau ya Aku asal ngalir dulu, filming aja. asal filmingin waktu itu, Oh, gitu. ngalir dulu. Oke, oke. Aku kumpulin stok dulu, ngumpulin momen lah pokoknya. Soalnya bagiku momen tuh kamu mau rekayasa lagi tuh nggak akan bisa. Benar. Gitu. Bener-bener. Nah itu sampai UNAS pun, UNAS yang lain tuh pada pegang contekan kertas segala macem. Aku tuh pegang kamera pocket itu di situ. Set. Buat apa bawa kamera itu? Buat nge-shoot suasana UNAS. UNAS. Ketegangan Suasana UNAS. Pak. Dan UNAS tuh kan yang jaga kan dari sekolah lain, Iya, guru sekolah betul. lain kan. Oke. Kalau dapat sekolah ya Iya, gitu. pas ketepaan, pas kebetulan si gurunya itu enak,
tak keluarin, dia keluar jalan-jalan gitu kan, dia jalan, saya keluarin gitu, set, tak pelajarin tuh dari rumah, tak pelajarin dulu, ini angle paling luas seberapa ya, oh segini, berarti ini bangku-bangku ini dapat lah, ini dapat gitu. Jadi ketika aku nyuting waktu UNES tuh aku nggak perlu ngira-ngira lagi, udah kayak, oh ini segini, saya jalan aja. Orang yang datang udah masukin lagi, ngerjain lagi. Gitu. Di Tani itu belum ada, ya ada Google sih sebenarnya, cuman kita udah ada, cuman kalau kayaknya tuh kayak Nggak bakal kita zaman ini. Skill SMA, kan harus terlatih kan Pak ya? bukan terlatih, maksudnya juga. gini Bu, Maksudnya? keterbukaan informasi pada saat itu, misalnya kita pengen nyari nih fitur ini tuh bukan, Enggak ada, belajar. kayak bener-bener dipakai. Oke, lanjut. Jadi kesukaanku tuh emang kalau aku lagi dapat alat baru itu bakal aku pelajarin sampai kulik ngerti ya? nih, Menu sampai apapun ngerti. gitu ya di dalamnya, oke. Gitu. Terus habis gitu udah dari situ waktu kelulusan aku edit, aku puter lah itu di acara wisudaan SMA. Oke. Nah, guru-guru sebenarnya nggak tahu tuh kalau misalkan aku bikin itu. Oke. Sempat dikasih kesempatan muter tapi tidak ada waktu space nih filmnya Nat atau apa gitu, enggak. Tapi diputar di layar, bener diputar tapi diiringin sama kegiatan-kegiatan yang lain gitu loh. Tayangin aja ya nanti. Tayangin, pokoknya tayang, setelah alhamdulillah banget lah pokoknya. Tapi nggak di Alhamdulillah present, banget lah. istilahnya gitu Tapi ya. nggak di present I see, gitu. I see. Tapi bisa dibilang itu karya pertamamu Karya pertama, itu ya. karya pertama. Itu berarti Ngeditnya masih pakai itu pertanyaannya. masih pakai ini, Movie Maker. Oh, Movie iya, Maker yang iya, cuman Windows ya. transisinya loh. Movie Maker itu cuma Movie Maker. 80p apa 70p ya? Movie Maker terus yang Masih ingat resolusinya nggak? berapa ya? Oh, 640 kali ya, 40 480 kan. Itu terus transisinya tuh cuman di soft, cut tuh di soft yang zeng Iya, gitu-gitu iya. doang. Karena aku dari dulu nggak terlalu suka banyak transisi. Oke. Nggak sampai yang Nggak sampai keluar asap asap atau atau kayak ada efek swing Iya. gitu enggak. Berarti udah film banget nih. Udah Dari film zaman banget. itu ya, udah Udah film film banget. Karena memang zaman sekarang pun kalau misalnya kita yang pakai gitu, kalau kita suka sama sesuatu ya film-film gitu, maksudnya kayaknya nggak mungkin deh kita pakai Enggak deh Pak. Kayak apa namanya tuh? Atau ada asapnya, Jin dan Jun tak Pak. betul. Jin dan Jun. Terus ke flip Iya, gitu iya, enggak udah ya? kayaknya enggak Gitu. ya. Oke, Kayak dari selanjutnya. botol tiba-tiba zoom out. Seperti Ah, Avenger kan gitu iya, ya. iya. Iya, Nah. benar-benar. Itu aku udah nggak suka Udah nggak gitu-gitu. suka ya Udah dari pokoknya dulu. simpel-simpel aja lah yang Tapi penting. ada apresiasi nggak pada saat itu? Apresiasi secara verbal dan terbuka enggak ada. Oh, Tapi enggak. cuma teman-teman yang kayak kon kapan gawe nih cowok bilang gitu kan. Gitu. Kon kapan gawe kamera gitu. Itu udah udah. yes, udah seneng Oh, gitu loh. gitu ya. Oke. Akhirnya berlanjut ya. Akhirnya berlanjut zaman kuliah. Kuliah emang Karena- sengaja ngambil komunikasi. Betul, emang sengaja ambil komunikasi pilihan pertama waktu SMPTN. Pilihan keduanya desain grafis Universitas Negeri Malang. Oke. Itu. Keterimalah di ini pilihan pertama di komunikasi UNER. Nah, di situ komunikasi UNER waktu itu udah aku pelajarin juga. Oh, bidangnya apa? Oh, nggak jauh-jauh lah dari multimedia, masih ada lah irisannya. Ada, Oke. ada irisannya. Oke. Terus ketika nyemplung ospek nih, ospek PPKMB UNER hari pertama, dapatlah buku ini, buku panduan UKM Oh iya, UKM. ada yang maba. tebel. Buku maba gitu kan. Oke. Kitab tuh. Sambutan-sambutan gitu kan, aku baca, milih UKM yang paling tepat. Ada ini apa namanya UKM sinematografi, tak telusuri gini. Oke, cukup. Kayaknya besok masuk sini. Wah. Kayak gitu. Oke. Perkara sesimpel UKM-nya, itu. Perkara UKM-nya. Perkara Mata UKM-nya kuliahnya ya. apa? Perkara Ada aku UKM-nya. setengah mampus loh waktu itu pengen masuk UNER tapi nggak masuk. Kan udah masuk jajan Masuk Pak, ke situ. tinggal iya parkir bisa. Kecantolan gue. Kecantolan. Oke. Gitu. Tapi setelah itu? Nah, dari situ udah singkat cerita masuklah di UKM sinematografi 2008, tapi baru bener-bener aktif berkegiatan tuh kan 2009 karena 2008 tuh masih kayak diklat, masih Bener. pengenalan Sibuk lah Pengalaman enak ya. sama kegiatan 2009 itu baru bener-bener yang nyemplung banget di ini. Cuman waktu itu masih maba awal-awal kan takut nih kayak komunikasi takut dikesampingkan gitu Iya, loh. iya, Tetap iya. harus nomor satu kan. Jadi jalan bareng itu aduh berat sih komunikasi dan sinema, apalagi ini cinta banget nih sama Iya, sinema gitu loh. Komunikasi bener. juga cinta banget gitu kan. Iya, iya. Terus lama-lama di komunikasi itu masih kayak teori-teorinya, Iya, awal kan, masih Nas. awal-awal Sampai mata semester kuliah. 4, Iya kan, yes. mata kuliah yang kita nggak kepengen masuk gitu. Masuk dan wajib ambil Nah, gitu kan. wajib ambil gitu Kayak kan. yang, Ya ampun. aduh. Itu buat apa itu? Ya maaf ya, buang-buang waktu gitu loh. Nah, padahal ini udah ngebet aja pengen sinematografi pokoknya. Iya. Gitu. Oke. Gitu jadinya sampai punya prinsip jangan sampai kuliah itu ganggu UKM. Bentar. Itu bentar. kuliah Bentar, UKM itu gimana sih? maksudnya? Bayar kita nih Pak nih kerja ya kan. Bayar UKM itu kan kuliah gitu, maksudnya ekstra itu kan? Ekstra Iya. kulinernya kita kan kuliah tuh bayar ya Pak.
yang dibayarkan mata kuliah SKS itu loh Pak ya. Ya, bukan UKM. Bukan UKM. UKM gratis loh Ini Kakak. gratis Pak. Oh, ya, Iya, itu fasilitas. Itu gimana? Saking cintanya sama sinematografi ya Nat. Kamu Iya. rasa di sana menemukan Cinta itu, apa orang-orang ya. yang gimana sih? Cinta tuh karena gini, karena di situ itu kita langsung bener-bener learning by doing langsung gitu. Praktek langsung gitu. Emang Praktek ngapain langsung, sih Nat? praktek Mungkin gini, langsung. kan kita bisa nih Pak ya agak underestimate gitu mungkin hapus ya melo UKM ya Nat ya UKM. untuk Iya, orang yang nggak tahu nih benar. gitu. Tapi sebenarnya apa sih yang maksudnya saat itu lapo ngundunat kon iku senengan nih golek ukoro ya kan, golek kesel misal ngono. Kenapa sih harus nang UKM? Kenapa harus ke UKM itu? Karena di sana apa lebih praktek kan kamu tadi bilang itu. Kalau fasilitasnya Nat ada nggak sih kalau dari kampus-kampus gitu? Saat itu Oh. kurang. Saat itu ya, Oke, saat aku oke, udah jadi oke. 2009 itu Oh, toolsnya pun maksudnya Iya. pendukungnya. Alat-alat. ya Iya. itu kurang banget. Waktu itu kesadaran akan kebutuhan membeli alat syuting ini apalagi kami kan namanya UKM film pasti kan kebutuhannya lebih mahal daripada UKM Benar, karena benar. daripada badminton yang mungkin bisa beli raket, baseball apa gitu kan oke lah. Iya, Tapi ini kan ini berarti butuh multimedia ya. Nah, butuh kamera, butuh tripod, butuh lighting mic dan segala macam kayak gitu. Yang di situ itu ada senior, ada kakak-kakak yang sudah berpengalaman bahkan sempat industri di Jakarta juga. Wih, Nah, di gila. situ Iya, iya. mereka balik dan ngajarin kami gitu loh, ngajarin kami. Nah, ngajarin itu nggak murni yang bener-bener ngajar satu arah gitu enggak, tapi kita juga harus bisa gitu loh. Yes. Tapi tetap tergantung si individunya sendiri, tergantung anaknya. Kalau misalkan dia nggak tertarik sama apa yang dibawain sama senior, ya udah dia bakal out. I see. Dia bakal out itu kayak seleksi alam. Seleksi gitu. alam Iya, sih, benar, alam benar, bisa benar. bertahan ya nanti. Nah. Berarti di sana juga ada nilai-nilai komunitas ya. Maksudnya gini, jadi teman-teman yang dari Jakarta itu kan berarti emang udah concernnya juga di film dan sinematografi. Jadi yang masuk ke situ udah kesortir juga ya Nat. Betul. Sebenarnya. Dan mungkin kakak kelas itu sudah mas istilahnya ngerasa bahwa apa istilahnya kita harus ngajarin Itu nih. punyaku. Ini punyamu. kita harus ngajarin nih adik-adik kelas kita yang dulu di ini ya, maksudnya di UKM ini gitu ya. Enggak, kan lagi maaf. rebutan aku Iya, kan? maaf. Maaf ya Iya, gimana kalau Pak? biasanya- Sorry. Ya, selain minum dulu Ya, cheers minum dari juga ya. Komidas. Dari Komidas sana ya guys ya. Ini kopi soy barley coffee Mbak. dicoba. Mbaknya bisa coba ya. Nggak bikin mules Nat, kamu nggak usah Aduh. takut pup karena ini pakai soya. Benar. Dan ini tuh gulanya tuh gula alami ya. Aren. Bukan gula. Ya, gula aren juga. Bukan gula korupsi. Iya, lanjut. Maaf Pak, Oke. sorry, Pak, maaf Pak. Aduh. Minum dulu ya, guys. Minum dulu, minum dulu, guys. Hati-hati. Enak loh. Alhamdulillah, terima kasih. Mantap. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Terus Nat, Pak Riko tadi nanya apa Pak? Mas Riko yang nanya. Oh, Mas Riko Oke, yang nanya. Tadi aku nanya, Riko nanya apa namanya? Berarti mungkin kakak kelas itu yang yang mengajarin kalian di sana itu yang ini, maksudnya yang sudah sukses di Jakarta atau gimana? Enggak murni enggak seluruhnya sukses di Jakarta enggak, tapi kayak pernah ikut Kompetisi apa video apa? Iya, pernah ikut kompetisi, pernah ikut syuting-syuting Sebutin aja juga nggak di apa-apa sih, Jakarta. Nat. Apanya? Kinema apa? Kina tadi kamu sebutin aja nggak? Oh, kalau itu komunitas di UPN Ini kalau yang sih. tadi Kina, Iya. bukan? Kalau Kina itu fakultas, kita juga ada komunikasi waktu itu. Oh, gitu ya? Fakultas, cuman enggak bergerak. Nggak bergerak, oke. Maaf ya Kina. Jigidek gitu. Oke. Oke, terus lanjut. Jadi Dari situ di awalnya. di situ di sinematografi itu kan kayak apa ya? Apa sih namanya? Kalau di ini tuh ada kayak jukla, bukan jukla ya, apa Jukla, I know. proker-prokernya Kurikulum. gitu loh, kurikulum Ya, proker-prokernya kurikulum itu prokernya. harus Oh, dikerjakan. Ada. Ada, Nat, kayak Ada gitu. 4 divisi dan masing-masing itu punya proker masing-masing dan itu tentang film semua. Gitu, tentang Aku nggak film. Boleh tahu lah, dalam besok itu anakku sih. boleh lah ikut-ikut kayak Itu. gitu lah. Nah, makanya tergantung individunya, kamu mau nyemplung Iya. mau nyemplung ke sini apa enggak. Kalau kamu ngerasa ini berat, ribet, ya udah dia bakal otomatis cabut. Boleh tahu nggak sih Nat 4 itu apa aja? 4 tuh satu divisi produksi, satu divisi eksebisi, divisi edukasi, divisi organisasi. Oh, I see. Gitu. Organisasi itu yang meliput kegiatan selama di sinematografi. Kalau yang ini tuh murni edukasi, produksi, eksebisi itu murni tentang film semua. Tentang film gitu. semua ya. Gimana kita diajarin bikin skenario, diajarin cara penulisannya, diajarin bikin alur itu yang baik, gimana, terus syutingnya gimana, alatnya gimana. Itu tuh bener-bener bukan ngajarin yang ini, ngajarin yang kayak di Teoritis, kampus, tapi ya, yang enak gitu loh. Enak. Ala-ala komunitas tapi yang produktif gitu loh. Iya sih, bener-bener berproduktif. Karena banyak banget juga UKM yang ada aja tapi tidak produktif. Iya, makanya aku sampai Betul. herannya ke Nat itu adalah dari 2009 waktu kita di kampus tuh, ya dia udah sibuk syuting-syuting. Bahkan Pak pernah yang aku tahu gitu ya, waktu itu Nat dapat iklan layanan masyarakat. Aku if I'm not mistaken ya Nat, itu fakultas dokter gigi kalau nggak salah sama yang tentang AIDS aegypti ya, yang aku tahu, yang kamu sama dosen. Atau, Fakultas ini gini. itu gimana Nat?
Itu program hibah dari Oke. kementerian dikasih ke komunikasi, dikasih ke Oh, jurusan. I see. Oke. Dikasih ke jurusan, dikasih dana sekian, Ya. tapi bikin lomba dulu nih. Kalau nggak salah ingat kompetisi. aku ya. Oke. Gitu ya. Dari komunikasi itu dosen ini akhirnya bikin kompetisi satu jurusan gitu, yang menang nanti dikasih program hibah lagi, bikin lagi. Oh, I see. Dan sebagai kayaknya kamu itu. menang terus ya itu. Ya, Makanya sampai 2 kali tuh. Iya, 2 kali. Iya Kayak kan? Iya 2 kali, apa aku ya? ingat banget. Kita masih kuliah dia udah sibuk Kayak sama- nyaring videografer yang oke atau mungkin sinematografer yang oke gitu ya? Atau gimana? Jadi Lomba ini berarti buat apa? lomba ini untuk mahasiswa. Untuk nyaring mahasiswa yang berkompeten Yang untuk memang bikin video? iya, bikin video tapi yang Iya. bikin iklan layanan masyarakat. Oke. Bikin iklan layanan masyarakat tentang waktu itu tentang kayak penyakit TBC, Iya, iya. terus demam berdarah Penyakit tropis gitu-gitu. ya, Nat ya, yang ada di negara Waktu itu Indonesia. bebas kan kita mau milih tim siapa. Waktu itu aku sama senior, waktu itu Mas Husen Mbak Ajeng, cuman bertiga doang. Itu alhamdulillah menang di lomba pertama. Iya. Terus ada mas-mas senior, Mas Wimar, Mas Yes. Anggong gitu-gitu. Mas Wimar. Itu menang, itu beda 3 angkatan di atasku Mas. Yang awalnya sebenarnya waktu itu kita sempat selek gara-gara ospek gitu-gitulah. Tapi jadinya bersahabat gara-gara syuting. Jadi syuting itu menyatukan silaturahim sebenarnya. Oh gitu ya. Jadi teman-temanku tuh senior-senior yang bandel-bandel gitu, tapi orangnya menyenangkan. Iya, gitu. orangnya menyenangkan semua sih. Dan sebenarnya. akhirnya aku sama dia itu, karena kami sama-sama Jadi menang, tim ya? jadi tim Jadi bikin tim. lomba yang Iya, berikutnya. iya. Oh. Kerja Mau nggak sama. mau bareng ya, Nat. Betul. Nah, terus Kerjasama sama Fakultas Kedokteran UNER. Kedokteran bukan kedokteran gigi. oh bukan kedokteran. gigi ya. Bikin itu satu proyek itu. Akhirnya jadilah videonya gitu ya. Jadilah filmnya itu. Tapi itu iklan layanan masyarakat. hitungannya kalau iklan masyarakat kayak gitu berarti itu udah dapat duit belum sih? Udah Maksudnya malah untuk kita personal udah gitu? malah gini, lucunya tuh gini, karena ini program hibah, duit sekian tuh harus habis. Iya. Iya. Kalau misalkan ini Betul, tidak betul, habis, betul. Oh gitu. pertanggung jawabannya kemana nih? Kemana? Dosen yang Yang kena. kemana? Iya. Tahun depan Tahun depan nggak dikasih lagi. Dosen-dosen ini bakal kena evaluasi gitu loh. Iya, Ini karena ini nggak kok bisa masih segini, maksimalin masih segini. ya. Nah, Benar. masalahnya adalah kadang sepele aja. Kita tuh pengen pentol gitu loh. Syuting gitu ya, pengen pentol. Jajan jajan gini. Nah, Di ini dong diomelin sama dosennya. Kamu beli apa? Beli pentol. Kan pentol nggak ada kwitansinya. Iya juga. tolong Karena para dosen tidak Pakai mungkin uang saya bisa kok. kan Iya, beli sendiri. Pakai uang saya bisa, nggak apa-apa tapi udah. satu sisi dosennya Pak Iya. bertanggung jawab sama dana Iya tersebut. makanya terus udah nggak usah tak beliin aja, dibeliin bread talk, beliin pizza. Iya, yang Ya nggak ada notanya. yang Ada kalian bisa notanya. makan. Sedangkan kamu roti kan alergi ya. Pentol lebih. Ya, itu pentol gorengan deh kayaknya. Orang syuting, ya kan? Orang syuting kan Ya, kayak gampang cireng, ya. pentol itu kan wow, telur gulung tuh wow. Apalagi orang Surabaya guys. Iya Itu kan. Oh. Etnis pentol lah. Pentol tuh makanan sejuta umat yang Iya, sangat sehari-hari sangat ya. bisa healing lah. Iya. Meatball itu adalah bukan Tanyain cemilan. kwitansinya kan nggak ada kwitansinya. Repot juga. Repot Pak. Terus habis itu beneran dibeliin Bread pizza talk. sama bread talk. Iya, iya, iya. Ya kita udah nggak nafsu gitu loh. Jadi makan Ada aja lah. seperti itu ya mau menang gitu Iya, ya. lidah tukang kan maksudnya ya udah lah gitu. Tapi aku setuju sih itu. Nah, Ya itu. berarti Terus ya sewa alat pun Iya, sewa alat di, gimana? di kampus tuh nggak ada alat yang kita pengen. Kita harus sewa ke tempat lain. emang kamu BM sih Nat sebenarnya. Kamunya yang banyak mau. Enggak loh. Nggak bisa biasa gitu loh Pak. Harus Ya, kualitasnya ya. yang bagus gitu. Itu salah lagi Mas, itu masalah lagi. Kok kamu sewa? Kita kan punya. Ya Bu, yang di kampus tuh nggak ada, speknya nggak sesuai sama yang kita pengen. Maksudnya Iya. apalagi nanti kualitas outputnya pun nggak Nah, sesuai gitu ya. gitu. Akhirnya ya udahlah ngakal-ngakal. Kita nggak niat korupsi, cuman ya apa caranya anggaran ini habis. Bukan Oke, nakal oke, tapi oke, lebih oke. kayak oh ini bisa nih buat sewa, oh ini sih Iya. bisa buat ini gitu ya. Nah, Ya berarti ini Allah. yang bisa kita petik ya dari ceritanya Nat itu adalah UKM itu tidak ada yang sia-sia Pak Riko. Iya, benar. Jadi sampai dia bisa Benar, ketemu benar. orang-orang yang ahli di bidangnya ya Nat ya. Maksudnya Benar. mau nggak mau tuh kayak Dan melakukan apa yang dia suka. apa yang dia suka. Jadi dia ngerasa kayak ini capek sih sebenarnya. Aku dengerin aja udah kayak ngapain gitu ya. Tapi dia suka dia di situ dia grow. Maksudnya kayak dengan dari Ya dari segi skill. Iya, juga. mentoring ada, Betul. modal juga maksudnya Nat. Waktu itu aku nggak ada, tapi kan aku ada fasilitas, aku ada menang lomba, aku ada. Jadi emang Ada teman yang kaya. Iya, ada teman yang kaya. Itu juga ya. kan? Itu juga nggak ada yang salah. Yang kaya pun juga senang dimanfaatkan. Mungkin ya kita nggak tahu gitu kan. Benar, benar. Jadi Ada kok teman kita. ada kok teman kita. Ada ya? Ada kok teman Ada. kita. Tugas kuliah aku kerjain karena dia punya kamera bagus. Teman kita. Oke. Spill dong, spill Ci ya, Terus akhirnya, spill. singkat cerita, Singkat cerita, pada saat setelah itu Mbak Nat akhirnya memutuskan untuk Di bidang industri berarti akhirnya. ini udah aku banget nih. Heeh. Berarti aku bakalan ke Udah depannya ketemu aku bakal- jalannya. Ya, bisa dibilang Dan- gitu kan Nat ya. Nah, dan uangnya itu maksudnya gini, pada saat itu ngerasa duitnya yang masuk tuh, duitnya gede banget ya. Akhirnya
kayaknya enak deh ini, maksudnya istilahnya sinematografi for living akhirnya. Iya. Atau kamu harus kayak sorry nih, idealis sih dikit ke Mindy, Indi nemen gitu. Tapi ya agak pragmatis dia nggak apa, ini juga aku ambil. Pernah nggak sih Nat? Maksudnya gini aja deh, kamu awal tuh pernah nggak setelah keluar dari kampus kamu bikin videografi yang kamu berdiri sendiri sebagai SN CEO gitu ya? Digaji berapa awal? Ya ini penasaran pasti ya teman-teman ya. Gaji sinematografi atau videografer itu berapa sih? Berapa gitu? Awalnya Pak. Kalau Awalnya sekarang ya? jangan ditanya ya kan. Kalau sekarang jangan ditanya. Iya. Dan nanti kita bahas, Iya, soalnya gini Pak, anak-anak sekarang tuh kan melihatnya adalah dari aku kayaknya, misal aku tuh seseorang gitu ya. Kok kayaknya sekarang tuh anak zaman saya tuh kesusu banget gitu loh, kayak 20 tahun udah punya tabungan 500 juta. Katanya si Chef Renata, aku dulu ya enggak loh, Rek, umur 20 tahun enggak seperti itu. Karena apa, sebenarnya semuanya itu akan berproses gitu. Kenapa sih keburu-buru banget gitu? Nah, kita mulai dari Nat ini, maksudnya dengan yang sekarang kamu dulu memulai itu gimana Nat? Gajimu awal berapa? Sego kotak ta? Jajan pentol mau? Nah, apa itu kamu dia. dari awal udah duitnya udah gede kayak kata Pak Riko tadi? Benar. Pasti ada ceritanya kan, sampai di tahap dimana ya ambillah 2 digit lah Iya, gitu. terus yakin deh aku bisa hidup dari sini. Satu gitu project, loh, Nat. iya kan.